Selamat datang di Tisa Tokoh Podcast edisi kelima. Malam ini saya podcast sendirian dan biasanya ada kawan saya. Dan kemarin di edisi keempat saya nggak bisa datang karena sakit, dan sekarang karena dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang semua tahu bahwa kita sedang mengalami wabah di pandemi COVID-19 ya. Jadi buat teman-teman, semoga podcast ini bisa menemani buat teman-teman yang lagi di rumah aja sebenarnya. Dan situasi yang sangat tidak mengenakan, dan semua pasti tidak ingin dalam situasi seperti ini ya. Tapi yang jelas apapun kondisinya, mau nggak mau ini yang harus kita hadapi sekarang gitu. Jadi buat teman-teman saya pesan jangan panik, jangan terlalu over panik ya. Jangan terlalu over panik, jangan terlalu mudah termakan oleh isu-isu media, karena pada sebenarnya kita juga masih ambigu kan, semuanya juga belum ada kesimpulan yang pasti gitu. Dan apapun yang terkait dengan coronavirus ini sebenarnya teman-teman bisa melakukan banyak hal gitu. Dan salah satunya adalah dengan cara itu tadi, di rumah saja gitu. Karena salah satu cara yang mungkin hari ini cukup relevan ketika kita berpikir untuk mencegah coronavirus ini, karena ini kan bentuknya virus dan tidak ada wujudnya. Mungkin salah satu pencegahannya ataupun penularan virus ini, kita harus memutus mata rantainya gitu. Bukan hanya berarti kita yang takut ketularan, tapi mungkin juga kita yang bisa menularkan kan. Jadi teman-teman, setidaknya lah ini untuk beberapa hari ke depan ataupun dalam waktu yang belum bisa ditentukan ini, teman-teman mungkin bisa di rumah aja dulu gitu. Dan yang jelas kita tetap bisa berkarya dengan cara kita masing-masing walaupun di rumah. Mungkin untuk pekerja seni juga tidak terlalu pekerja kreatif mungkin ya, tidak terlalu ada perbedaan, mungkin bisa lebih berkarya dengan cara di rumah saja gitu. Dan banyak sekali sebenarnya postingan-postingan di Instagram juga untuk para teman-teman musisi ataupun teman-teman pelaku kreatif yang dia bikin video jamming, yang teman-teman musisi ada yang bikin video jamming, kemudian ada yang bikin video macam-macam, ada yang Q&A, dan banyak cara yang bisa kita untuk penyegaran otak kita, karena di beberapa media selalu memberitakan tentang kecemasan-kecemasan yang ya pada akhirnya bikin kita semakin stres gitu untuk menghadapi coronavirus ini gitu kan. Dan teman-teman, untuk coronavirus ini sebenarnya ini bukan masalah sepele, bukan masalah bercandaan ya. Tapi ini memang ada beberapa hal yang sudah terbukti bahwa virus ini benar-benar sangat berdampak negatif gitu. Dalam segala hal gitu. Bukan hanya dalam segi kesehatan, mungkin juga akan berimbas pada perekonomian, akan berimbas kepada banyak hal juga gitu. Dan yang paling menyedihkan, pada akhirnya banyak orang yang susah untuk membedakan untuk gimana sih sebenarnya untuk caranya untuk jaga diri, tapi banyak sekali yang malah melakukan diskriminasi gitu. Ada beberapa berita yang mengatakan bahwa banyak para perawat ataupun pekerja medis yang merawat pasien positif COVID-19 itu justru dia malah didiskriminasi. Ada yang diusir dari kos, kemudian ada pernyataan yang ketika dia makan disuruh menjauh gitu. Ini bukan seperti itu teman-teman. Kita hanya diminta untuk saling menjaga diri, kita hanya diminta untuk ya jaga jarak, tapi bukan terus lantas kita langsung mendiskriminasi seperti itu gitu. Karena pada dasarnya juga banyak sekali kan pekerja-pekerja medis yang untuk saat ini dia adalah garda terdepan yang sangat-sangat berjasa untuk wabah yang satu ini teman-teman. Tadi kita sudah share di Instagram, di Tisa Tokoh Media, juga di Tisa Tokoh ya. Itu kita share tentang sampaikan pesan baik ya. Jadi disampaikan pesan baik ini, kita mau di edisi kelima ini sebenarnya yang bikin konten itu sebenarnya bukan kita, tapi kalian ya yang bikin konten secara tidak langsung. Jadi apa sih pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan kepada setidaknya ke 100 sekian ribu follower yang ada di Tisa Tokoh ini. Jadi kalian bisa, kita hanya sebagai media untuk penyambung lidah kalian atau penyambung unek-unek kalian kepada banyak hal gitu. Dan yang terkait tentang
COVID-19 ini mungkin kalian bisa share doa-doa kalian atau pesan-pesan apa sih yang sebenarnya pengen kalian sampaikan gitu. Dan kita masuk ke Tise Tokoh dulu ya. Di Instagram Tise Tokoh ini saya membacain satu persatu gitu, dan mungkin nanti mungkin kalau agak semuanya kebaca ya mohon maaf, karena juga kita terbatas untuk durasi waktu biar teman-teman juga nggak bosan. Dan apa ya namanya, nanti saya nanggapinnya juga nggak tergesa-gesa gitu. Kita bacain satu persatu karena saya sendirian malam ini. Yang pertama ada Muhammad Dizale atau apa, enggak tahu namanya. Yesus Muhammad SAW, Brahmana Buddha mengajarkan kita untuk berserah, bukan berarti menyerah. Semua akan berjalan dengan sendirinya asal kita manusia mau berusaha dan berdoa. Benar sekali. Jadi memang kalau menurut saya sih ya, untuk Tuhan yang kita sebut dengan berbagai nama, ketika kita punya satu niatan baik, doa baik, ya harapan terbesar ketika kita berdoa adalah dikabulkan doanya. Tapi yang jelas manusia harus terus berusaha, dan kita harus banyak sekali melakukan cara yang bukan hanya berserah diri tapi juga untuk mawas diri gitu. Karena yang namanya krisis pasti akan berlalu sih menurut saya. Jadi tidak akan terlalu, kita berpikir positif aja lah, karena ketika kita baca berita hari ini, pasien meningkat menjadi sekian, yang meninggal meningkat menjadi sekian, pada akhirnya itu akan menjadi men-trigger berpikir pikiran kita, hati kita untuk semakin panik, semakin takut. Banyak orang stres, banyak orang ketakutan gitu, bahwa virus ini bukan hanya menyerang sistem kekebalan tubuh, tapi juga menyerang mental juga gitu ternyata. Terima kasih ya sudah komen. Dan ini lanjut lagi ke yang namanya ada akun atas nama, ini panjang banget ini, namanya Supriyadi, namanya pendek tapi komennya dowo. Monggo Mas Supriyadi. Suatu masa muncul segerombolan makhluk Allah berupa wabah penyakit ganas yang hendak memasuki kota Damaskus. Dalam perjalanan menuju kota Damaskus, mereka bertemu dengan salah satu wali Allah. Kemudian terjadilah percakapan. Waliullah bertanya, "Mau kemana kalian?" Wabah menjawab, "Kami diperintah oleh Allah untuk memasuki Damaskus." Waliullah, mohon maaf ya, ini kalau saya agak terbata-bata bacanya karena mungkin juga ini sesuatu yang baru buat saya. Bertanya berapa lama dan berapa banyak korban. Wabah itu pun menjawab 2 tahun dengan 1000 korban meninggal. 2 tahun kemudian jumlah korban meninggal ternyata mencapai 50.000 orang. Ketika sang wali bertemu kembali dengan wabah penyakit ini, ia pun bertanya, "Kenapa dalam 2 tahun kalian memakan korban 50.000 orang? Bukannya kalian janji hanya 1000 orang meninggal?" Wabah itu pun menjawab, "Kami memang diperintah Allah untuk merenggut 1000 korban. 49.000 korban lainnya meninggal dikarenakan panik." Nah, jangan panik, ikuti segala arahan dan instruksi para dokter. Hashtag di rumah aja. Jangan lupa untuk tetap berbuat baik dan mari saling menguatkan. Panjang umur untuk semua hal baik. Ya, terima kasih buat Mas apa tadi namanya, Supriyadi ya. Terima kasih untuk sedikit ceritanya juga. Ini ada endingnya juga, jangan panik, ikuti segala arahan. Ya benar ya. Jadi kalau ada diperintahkan 1000 orang yang meninggal, ternyata adalah 4000 orang yang meninggal, bahwa semuanya yang lainnya adalah meninggal bukan karena wabah tapi karena panik gitu. Yang saya tangkap sih ya. Dan ya itu benar. Jangan sampai itu juga akhirnya menjadi kejadian sekarang gitu. Jadi teman-teman ya harus jaga diri, itu pasti ya, harus dengan apapun caranya itu harus gitu. Cuman ya tetaplah ya teman-teman ya harus berpikir positif, karena pada intinya yang akan menyembuhkan suatu penyakit ternyata adalah perasaan kita, rasa kita, pikiran kita gitu. Kalau pikiran kita sudah panik duluan, yang semula kamu tuh sebenarnya nggak apa-apa atau tidak sakit apa-apa, jadi malah sakit gitu, karena panik, karena mungkin kepikiran dan segala macam gitu. Terus ini ada lagi nih, MRRAM Dani
Jakarta JKT, nggak tahu JKT Jakarta apa enggak. Tetap semangat, sehat dan sukses selalu. Terima kasih, sama-sama ya. Ada mirip underscore Ijul, berarti ini mirip Ijul ya. Ijul. Dokter, perawat, petugas dan lain-lain, panjang umur, hal-hal baik. Ayah, ibu, kakak, adik, panjang umur, keluarga yang masih terpaksa keluar rumah untuk mencari nafkah, panjang umur, pekerja keras, semoga dijauhkan dari COVID-19. Amin, 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 amin. Ya, sebuah doa ini dari Mas mirip Ijul. Dan ya, mungkin ada juga yang masih harus untuk keluar rumah, mungkin juga pekerja driver ojek online atau masih banyak yang pada akhirnya harus mengantungkan hidupnya di jalan itu ya. Dan kita juga tidak tahu apakah solusi dari pemerintah untuk melakukan lockdown, terus kemudian ada kebijakan-kebijakan yang mengenai tentang masalah finansial dengan mentiadakan angsuran bulanan bank, cicilan rumah dan segala macam. Apakah itu akan bisa membantu untuk meringankan beban kawan-kawan kita yang mungkin hidupnya ataupun cara dia mencari nafkah itu harus keluar rumah, ataupun juga bisa membuka pikiran untuk teman-teman itu mau di rumah aja atau enggak. Tapi yang jelas kita berdoa buat teman-teman yang mungkin punya alasan yang lebih kuat kenapa kalian harus masih keluar rumah. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, kalian dijauhkan atau dihindarkan dari penyakit apapun lah ya. Semoga kita sama-sama harus saling mendoakan siapapun itu gitu. Jadi jangan saling menyalahkan. Ketika ada yang masih keluar rumah, mungkin itu juga ada sesuatu hal yang lebih prioritas nih. Tapi kalau kita saranin ini sebenarnya teman-teman juga setidaknya untuk sementara waktulah di rumah aja dulu gitu. Kita lanjut. Terima kasih ya tadi Mas mirip Ijul. Kemudian kita lanjut, ada Romadonianto, Romadonianto underscores. Semoga semua saling mengerti untuk menjaga diri masing-masing untuk tetap stay at home demi kebaikan bersama dan untuk masa depan. Benar sekali ya. Jadi stay at home karena di rumah pun sebenarnya kita masih bisa melakukan banyak hal ya. Ya mungkin tidak semuanya bisa satu frekuensi dengan statement itu tadi gitu kan. Mungkin ada juga yang di rumah justru malah nggak bisa ngapa-ngapain atau gimana ya. Semoga kita bisa sama-sama dapat solusinya lah ya. Lanjut, ini ada Iqbalaslam underscore. Ada ceweknya ya ini ya. Semoga jadi pelajaran buat pemerintah ke depannya, jangan terlalu percaya diri. Panjang umur, hal-hal baik. Ya. Memang sih sebenarnya pemerintah masih harus banyak pelajaran ya. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah virus ini tidak pandang bulu, siapapun bisa kena, mulai dari presiden sampai ke pemulung ataupun siapapun, proletar seperti apapun bisa virus ini tidak pandang bulu gitu. Dan ini juga menjadi PR untuk kita buat kedepannya juga gitu. Dan ada sisi baik ketika sebenarnya dari hal buruk ini, dari peristiwa yang tidak kita inginkan hari ini, mungkin nanti kedepannya banyak orang yang lebih peduli dengan kesehatan. Yes, banyak orang yang lebih peduli dengan kesehatan. Banyak orang yang mungkin lebih rajin cuci tangan, banyak orang yang mungkin lebih sering mengkonsumsi rempah-rempah gitu. Pasti ada sisi baiknya lah. Ada hal-hal sederhana yang mungkin bisa kita tangkap dari suatu peristiwa gitu. Walaupun peristiwanya sangat buruk dan semoga jangan sampai ada terulang lagi lah ya. Kita lanjut lagi ke komen berikutnya. Ini ada Satepoy underscores. Mari saling bahu-membahu. Waktunya kita semua bekerja sama, jaga diri, jaga sesama. Ini bukan hanya urusan pemerintah, dokter, dan lain sebagainya. Ini urusan kita semua. Mari kita terapkan hashtag di rumah saja dan hashtag social distancing. Semoga yang sakit segera sembuh, semoga bumiku segera membaik. Panjang umur, hal-hal baik. Amin, amin, amin. Banyak sekali yang berdoa ya di kolom komentar ini. Dan sebenarnya cukup senang ketika kita ngelempar satu konten yang ternyata kalian meresponnya dengan semangat yang baik, doa-doa yang baik. Ternyata banyak sekali orang yang masih optimis dalam suasana yang sangat mencekam, karena banyak sekali orang-orang yang pesimis gitu, orang-orang yang takut gitu. Dan
sebelum kita lanjut ke komen ya sebenarnya teman-teman, kita juga, saya sendiri sih ada banyak unek-unek juga sebenarnya gitu. Kemarin sebelum wabah ini ya mungkin sudah mulai masuk, dan mungkin sih belum ya, banyak sekali orang yang akhirnya menimbun masker, orang yang menimbun hand sanitizer dan lain-lain, karena ya oke lah, boleh lah ya, kalau saya rasa teman-teman yang namanya cari rezeki lah ya, itu sah-sah aja lah, bagaimana caranya kalian ya monggo gitu. Cuman ayolah teman-teman, istilahnya bukan hanya, sebenarnya ini bukan hanya untuk masalah finansial, ini bukan tentang masalah perut semata gitu. Dan ini adalah masalah keselamatan orang banyak gitu. Jadi kalau semisal ya kita boleh lah ya jadi orang miskin gitu, tapi jangan sampai kita punya mental yang miskin juga gitu. Jadi apalagi sekarang sangat miris ketika lihat di postingan-postingan Instagram itu, terutama itu banyak yang ngejual masker itu justru bukan dari orang-orang yang ahli medis atau tenaga medis itu. Bahkan tidak ada urusan sama sekali. Saya pernah lihat itu ada yang ngeposting bahwa itu DJ itu yang ngeposting bahwa dia jual masker lah, ada yang jual ini dengan harga yang fantastis gitu. Dan permasalahan ini sebenarnya bukan hanya masalah ini peluang untuk cari duit gitu. Masalah ini lebih dari itu, ini masalah kemanusiaan gitu. Dan ketika kita sudah ngomongin tentang masalah kemanusiaan, kita sudah ngomongin tentang harga diri, ataupun bukan cuma harga diri kita ya. Kita ngomongin perasaan banyak sekali orang gitu. Banyak sekali orang yang berharap dapat hand sanitizer yang lebih dibutuhkan oleh mereka. Banyak sekali orang yang seperti kemarin rapid test itu ya, kenapa DPR yang lebih didahulukan, walaupun sebenarnya banyak sekali yang teman-teman yang mungkin ada di bawah sini yang harus lebih dulu dites sebenarnya ya. Dan itu tadi kita balik lagi ke penimbun masker, hand sanitizer dan lain-lain. Adalah berita untuk perawat-perawat rumah sakit yang akhirnya terpapar virus COVID-19 karena kurangnya alat kesehatan mereka gitu. Perlindungan diri mereka juga sangat minim. Dan sedangkan melihat mereka lebih membutuhkan sebenarnya. Ada nggak pernah dan ada juga teman-teman yang saya membaca ada satu statement yang kita menimbun itu bukan hanya untuk dijual. Ya, saya percaya itu ya. Mungkin juga itu adalah efek dari panic syndrome ya. Itu mungkin juga efek dari kepanikan ketika ada wabah virus itu dan media membakar sedemikian rupa bahwa itu adalah sesuatu hal yang harus kita cegah. Ya memang kita percaya harus kita cegah, tapi istilahnya jangan terlalu akhirnya menjadikan kita panik yang berlebihan dan kita melupakan banyak sekali hal gitu. Akhirnya ditimbun untuk persediaan keluarganya gitu. Saya pernah ada lihat video itu, salah satu video di Cina, kalau nggak salah di Cina, Jepang atau di Wuhan ya itu ya. Kalau nggak salah itu di Cina, di Wuhannya itu ada satu orang yang tidak dikenal akhirnya dia meninggalkan maskernya itu di salah satu instansi atau ruang publik seperti itu. Mungkin itu kita lebih memahaminya bahwa saya percaya banyak orang yang masih mempunyai jiwa-jiwa yang baik, banyak orang yang masih mempunyai niat-niat yang baik gitu. Dan saya percaya juga apalagi orang-orang Indonesia ya. Jadi buat teman-teman, ayolah ya, kalau masih punya banyak sekali, kalian bisa kok sumbangin. Dan ini tadi kebetulan kita kan ada posisinya di Solo ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang dengerin dari luar kota, dari kota manapun, kita berada di Solo. Dan ini tadi juga ada info bahwa di daerah Dr. Un Solo Baru, di daerah Sukoharjo, di Solo juga, itu dekat Solo ya istilahnya. Itu bahkan dia ada flyer yang tadi saya baca dari statusnya Mbak Fitri Ngantiwani, di Dr. Un Solo Baru itu membutuhkan masker, membutuhkan hand sanitizer. Bayangin teman-teman, bahkan di saat banyak orang yang ngejual masker seharga puluhan ribu, hand sanitizer seharga puluhan ribu, ada rumah sakit yang seharusnya dia sangat membutuhkan dan lebih diprioritaskan, tapi ternyata justru malah kekurangan itu. Jadi saya harap buat teman-teman ya, tenaga medis kita yang sekarang berada di garda terdepan
itu harus kita support bener-bener, mulai dari doa, mulai dari pengertian kita, mulai jangan mendiskriminasikan mereka, dan juga mulai dari alat-alat kesehatan dan perlindungan diri mereka. Itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata gitu, tapi kita juga punya tanggung jawab yang besar di situ gitu. Dan dari situs resminya corona.jatengprof.go.id ini pertanggal hari ini hari apa ini ya? Ini kita bikin itu ada di hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 per jam setengah 8 malam tadi. Itu ada total ODP, orang dalam pemantauan itu sekitar 2.858 orang yang masih dirawat atau PDP, pasien dalam pengawasan itu ada 244 orang, dan kasus terkonfirmasi COVID-19, kasus positif ada 19 orang dan 15 orang dirawat, belum ada yang sembuh dan 4 orang meninggal. Dan untuk keterangannya mungkin di paling banyak itu ada di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, itu untuk wilayah Jawa Tengah. Dan mungkin teman-teman bisa mantau ya, ada beberapa situs yang mungkin bisa kita percaya untuk masalah COVID-19 ini. Bukan berarti kita mendikte teman-teman untuk tidak percaya dengan media gitu. Cuman terkadang ada yang lebih-lebihkan, ada yang memang memberi efek kepanikan seperti itu ya. Namanya juga ya kita punya cara berjualan masing-masing gitu. Jadi teman-teman jangan langsung termakan media juga. Kita harus ada filteralisasi yang kuat, ada filteralisasi yang harus benar-benar dijaga ya teman-teman, supaya teman-teman juga nggak langsung termakan isu-isu itu tadi gitu. Dan apapun yang teman-teman dapat dari media, misal ada bawang merah itu bisa mencegah COVID-19 atau ada apapun, lakukan aja dulu. Kalau teman-teman percaya, lakukan aja dulu, karena memang yang perlu kita lakukan hari ini ya semua yang mungkin masih relevan ya monggo silahkan dilakukan, tapi yang paling utama adalah jaga imunitas kalian, jaga kesehatan kita, dan tetap jaga kesehatan kita masing-masing dan di rumah aja. Karena memang salah satu hal yang kita pikir cukup relevan hari ini adalah memutus mata rantai supaya tidak terus terjadi penularan tentang COVID-19 ini teman-teman. Oke? Kita lanjut ke komen lagi. Ada Fadel Rashid. Yes, Fadel Rashid, panjang umur yang sedang berjuang siapapun itu, dan pandemi ini pasti akan berlalu. Amin. Ada juga namanya Alansori _ semoga netizen tambah pintar gitu aja deh. ya netizen sudah pintar-pintar kok, apalagi netizennya yang ada di Setokoh ini pintar dan maha kritis. Yes. Kemudian ada Galih C Nugroho, percaya pada diri kita masing-masing bahwa kita kuat, kita sehat, dan kita akan baik-baik saja. Amin. Lanjut, ini ada Tenra to Art. Hashtag di rumah aja, tetap tenang. Tuhan tidak pernah salah memanggil. Yes. Ya, semoga Tuhan tidak salah memanggil. Ada Piki kemana _ kok namanya susah-susah ya teman-teman ya. Mari ikut serta memutus tali penyebaran virus ini. Jika belum bisa menjaga sesama, mulai sekarang jaga diri untuk keselamatan bersama. Ini gawat. Kalau dari individu masih bodoh amat, masih anggap enteng-enteng aja, hashtag di rumah aja dulu sampai semua aman. Kita nongkrong di grup WhatsApp, ngopi di rumah masing-masing aja. Kita masih bisa lakuin banyak hal bersama waktu di rumah. Ini untuk kita semua. Semangat kawan, stay safe. Yes, benar. Ya itu tadi, banyak sekali sebenarnya yang masih di rumah aja dan bisa melakukan banyak hal. Ya mungkin agak terbatas ya. Dan banyak sekali ide-ide kreatif yang tadi ya. Ada Gugun Blue Shelter tadi, ada video jamming yang mungkin bisa teman-teman cek juga di akun Instagramnya. Terus tadi ada keyboardis apa saya sempat lupa. Dan juga ada beberapa yang
ngebikin playlist, ngebikin Q&A dan segala macam lah istilahnya untuk kalau orang Jawa itu istilahnya itu ngeyem-yemi. Yeah. Jadi membuat pikiran kita supaya sedikit untuk melupakan tentang hal-hal buruk yang ada selama masa pandemi COVID-19 ini. Dan di kota saya, Solo, mulai sepi. Bukan karena saya podcastnya malam hari, tapi juga untuk aktivitas siang hari masih ada beberapa aktivitas, tapi sudah ada penurunan sebenarnya gitu. Dan apalagi di hari Minggu. Tapi nggak tahu kenapa ini tadi juga sempat rame lagi juga jalan-jalan gitu. Tapi yang jelas ya semoga teman-teman setidaknya untuk beberapa waktu inilah kita harus di rumah aja dulu gitu kan, karena di Solo sendiri juga sudah ada beberapa yang katanya positif gitu, cuman belum diketahui juga kebenarannya gitu kan. Lanjut, ini di Arif double P gitu dot aja, Arif pek gitu aja. Tetap jaga kesehatan dan sehat selalu. Karena apa? Virus itu bisa karena saya. Maksudnya gimana? Virus itu bisa karena saya, kamu, belum lanjut. Saya, kamu, atau orang lain yang acuh sama sekitar, benar. Kita bisa jadi penyebab orang lain mati. Kita bisa jadi pengantarnya. Panjang umur untuk pekerja lapangan. Aku sayang kalian semua walau kamu nggak sayang aku. Kita sayang kok sama Arif PP gitu dot aja. Ya benar, kita bisa menjadi orang yang menularkan, bahkan kita bisa menjadi orang yang tertular ya. Yang jelas tetap stay safe teman-teman. Ada Teguh M.MC Teguh MMC tetap saling mengingatkan dan sampaikan walau hanya satu morfem. Lanjut di Y.Juniadi. Ini kita masih bacain yang di Setokoh ya. Dengan kesemogaan rakyat harus tetap menjadi kedaulatan dan kewajiban pemerintah semoga dapat dipatuhi. Yes. Ada apinya ini, satu api yang berkorbar. Kemudian ada di Sobat Sambat _ aku sadar mungkin aku gak iso balikan karo DE. Yang penting kondisi Indonesia kembali membaik. Siap Mas Sobat Sambat. Semoga DE juga terhindar dari COVID-19 ya. Petamit. Ada ini, kok dari tadi kok enggak ada yang cewek ya. Asep YG pertama. Semoga semua orang bisa melihat dan menemukan hikmah di balik kejadian COVID-19 ini. Mulai dari diri sendiri dan banyak orang, mulai dari keluarga dan pemerintahannya. Jangan lupa agar tetap selalu chill and cheers dimanapun kita berada. Oke, cheers. Ada juga ini Xiaogi. Aduh, komennya tipe. Bentar. Ada Xiaogi Nahdi. Panjang umur untuk para pahlawan yang berada di garis terdepan dan untuk para kawan-kawan tetap bertahan di rumah jadi opsi terbaik untuk saat ini. Mari kesampingan ego sejenak. Nah, benar. Kadang juga kita masih punya ego untuk hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Iya, benar, kita juga percaya itu ya. Hidup, mati, jodoh, rezeki ada di tangan Tuhan gitu. Cuman selama kita masih bisa mencegah alangkah lebih baiknya gitu. Karena kan yang kita lakukan hari ini bukan hanya permasalahan kita ini, bukan hanya tentang hidup mati kita saja gitu, tapi juga ini menyangkut kepentingan banyak orang gitu, bahkan seluruh orang di dunia. Bukan saat ini bukan permasalahan yang ada di Indonesia lebih spesifik atau di Asia, tapi ini di berbagai macam belahan dunia, ada 23 atau 20 sekian negara itu juga mereka sedang mengalami hal yang sama. Mungkin kita masih senasib sepenanggungan gitu, dan mungkin kita sedang untuk Tuhan yang kita sebut dengan berbagai nama, kita sedang melakukan doa yang sama gitu. Jadi ya kita harus bisa meredam ego kita lah ya. Lanjut. Tetap bihas _RMDHN. Tetap semangat dan jangan lupa bernafas. Yo lah Mas. Rainaldi Wahyu, jangan sampai kita jadi pandemi untuk orang-orang sekitar kita. Ikutin prosedur yang ada, berawal dari diri sendiri. Kita bantu sesama. Hashtag di rumah saja. Yes.
Ini ada komen notok yo anarkis. Oke lah ya. Aduh, komenku melorot. Kita ini banyak sekali yang ada di Tokoh ya. Coba kita untuk ke Tokoh Media. Kita coba untuk ini tadi udah ada, belum nggak banyak sih sebenarnya yang di, cuma ada 4 komen gitu. Coba kita bacain dulu yang ada di Tokoh Media. Ini dari Gearifan Zagea _ sumpah ket mau jeneng angel kabeh. Semoga kita tetap sehat dan semangat, amin. God bless this country, amin. Ada Dimas 13 _ tetap jaga kesehatan, jaga pola hidup yang sehat agar bisa mencegah virus masuk ke tubuh kita. Dan mengenai virus, kita waspada boleh, panik jangan. Semoga Tuhan menjaga kita dan keluarga kita dari virus yang sedang melanda, amin ya. Benar, tadi sudah saya bahas juga bahwa jangan sampai panik yang secara berlebihan. Saya wajar, siapapun pasti panik ya. Siapa sih yang pengen dapat masalah seperti ini, bahkan masalah-masalah yang lain mungkin juga nggak pengen ya dapat. Cuman ya ini adalah kehendak alam semesta yang kita harus kita lakukan sekarang ini adalah mawas diri aja sih sebenarnya. Dan lanjut, ini ada Prayugo _ 00. Terkadang manusia salah menafsirkan pesan dari Tuhan. Yes. Banyak video atau foto tentang doa, lekas membaik bumiku. Lah, yang sakit manusia, kok yang suruh sembuh malah buminya. Hehehe. Benar mas. Cuman kalau boleh kita meluruskan sedikit ya ini ya. Itu kan hanya sebuah istilah gitu. Ungkapan bahwa bumi sakit. Iya benar, yang sakit manusia, kok yang sembuh malah buminya. Iya. Bumi ini ada istilah yang mengatakan bahwa kadang kita itu juga lupa ataupun tidak sadar untuk telah menyakiti bumi. Dengan cara apa sih? Banyak sekali. Gitu. Dengan cara tidak menjaganya. Yang paling sederhana adalah untuk kesadaran menjaga tidak membuang sampah sembarangan ataupun membuang sampah plastik ke sungai dan segala macam, penebangan hutan secara liar, penambangan yang ekspansi yang sangat semakin hari semakin besar seperti itu, mungkin yang kita sebut bahwa bumi ini sedang sakit ini. Kita ibaratkan bumi ini adalah sebuah tubuh gitu, yang terus-menerus kita grogoti tanpa kita tambal ulang gitu. Dan itu yang akhirnya menjadikan istilah bumi ini sedang sakit gitu. Dan istilah bumi adalah istilah, mungkin ini perspektif ya mas ya, mungkin ini perspektif saya adalah istilah bumi ini adalah istilah yang menggambarkan bahwa masalah hari ini, pandemik tentang masalah COVID-19 ini adalah masalah global, bukan masalah yang lebih spesifik ke Indonesia ataupun masalah yang lebih spesifik ke Asia, manusia atau yang lainnya. Tapi ini adalah masalah kita bersama, ini adalah masalah bumi, ini adalah masalah yang besar. Dan doa yang layak untuk kita sematkan adalah ya memang harus lekas sembuh gitu. Kita harus lekas sembuh apapun, siapapun, dimanapun. Saya rasa memang tidak ada yang lain. Kayak kita harus sembuh. Banyak harapan, ada ribuan sekali harapan ketika kita sedang sehat. Banyak sekali cita-cita, banyak sekali pengenan ya. Kita pengen ini, pengen itu ketika kita sehat. Tapi ketika kita sakit, kita hanya ada satu kepinginan. Kita hanya ada satu harapan, yaitu sembuh. Itu. Jadi ya semoga semua lekas sembuh lah ya. Menjadi abadi. Bawa pesan ini ke persekutuanmu. Wishing lagunya Fish. Ya, di Tokoh Media cuma 4 ya. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga akun baru. Teman-teman jangan lupa ya di follow di tokoh.media dan akun di YouTube juga. Kita nanti ada podcastnya juga kita share ke YouTube kan gitu. Tadi sebenarnya di beberapa di Tokoh Haji sih sebenarnya masih ada ya beberapa yang belum sempat kita bacain. Saya coba untuk scroll dulu tadi sampai mana gitu. Dan untuk kegiatan teman-teman yang masih di rumah aja, yang mungkin bisa untuk pekerja seni ataupun di desainer. Kalau desainer itu lebih bisa explore toolsnya, ataupun untuk pekerja seni di bidang musik mungkin bisa lebih mengulik untuk skill-skillnya gitu. Kita lebih intens ke YouTube mungkin gitu. Banyak sih yang masih bisa kita lakukan sebenarnya. Tapi yang jelas
kita juga tidak mengesampingkan bahwa banyak sekali yang orang bilang bahwa kalau kita di rumah saja kita mau makan apa gitu. Kita juga tunggu untuk kebijakan pemerintah apakah yang sudah kita baca di media tentang beberapa kebijakan pemerintah mengenai finansial pribadi ataupun finansial tentang di masing-masing keluarga itu apakah akan menjadi tanggungan pemerintah atau pada akhirnya kita akan tetap mencari jalan untuk perut kita masing-masing, kita juga belum tahu ya. Bukan berarti kita pesimis, tapi kadang juga pemerintah itu kadang juga kalau bercanda suka kelewatan gitu. Suka PHP, tapi ya semoga lah ya pemerintah lebih ngefokusin tentang masalah ini untuk rakyatnya dulu lah. Walaupun semua adalah rakyat juga itu. Cuman untuk lebih spesifik, untuk lebih adil rakyat secara keseluruhan, siapapun yang menginjakkan bumi di tanah pertiwi ini seharusnya menjadi perhatian yang khusus untuk pemerintah. Kita punya hak untuk mendapatkan sesuatu yang layak di negeri kita sendiri gitu. Dan terutama untuk kawan-kawan yang berada di garda terdepan, untuk para petugas medis, semoga selalu diberikan kesehatan, semoga terus menjadi pahlawan ya. Hari ini memang benar-benar itu para petugas medis itu adalah pahlawan-pahlawan yang benar-benar, kalau saya kadang baca beritanya itu ya merinding gitu loh. Saya nggak tahu kalau saya di posisi mereka itu, bahkan mereka juga ada beberapa statement yang sudah pasrah dengan ngomong bahwa ini adalah tugas saya, ini bukan tugas dari atasan atau tugas dari dokter kan, tapi ini adalah tugas kemanusiaan, dan atasan tertinggi saya adalah Tuhan. Kadang ada beberapa statement yang seperti itu yang membuat saya merinding bahwa saya masih menjumpai banyak orang baik di negeri ini, saya masih menjumpai banyak sekali orang-orang yang punya niat yang sangat mulia, banyak sekali pahlawan-pahlawan di negeri ini yang sama sekali dia tidak berharap untuk mendapat sesuatu pujian yang lebih. Dia benar-benar melakukannya karena kecintaan dia dengan profesinya dan rasa kemanusiaan yang sangat tinggi gitu. Jadi untuk semua petugas medis, dan kita berdoa untuk mereka semua supaya tetap diberikan kesehatan, dan yang petugas medis yang sudah terlebih dahulu dipanggil Tuhan, terima kasih banyak dan ya semoga apapun yang sudah mereka berikan kepada kita ini akan menjadi sebuah hal baik yang akan selalu kita kenang dan menjadikan pelajaran yang cukup berharga gitu. Bahwa banyak sekali orang yang mendedikasikan hidupnya untuk orang lain. Bukankah sebenarnya definisi pahlawan adalah seperti itu gitu? Adalah seseorang yang mendedikasikan hidupnya ataupun memberikan hidupnya atau melakukan hal di luar kapasitas dan kemampuannya untuk kepentingan banyak orang. Dan teman-teman, terima kasih banyak yang sudah ngedengerin teaser Tokoh Podcast hari ini ya. Sudah 38 sekian menit, dan semoga podcast hari ini atau pesan-pesan baik yang dari teman-teman tadi sudah komen di akun Teaser Tokoh Media dan juga akun Teaser Tokoh di kolom komentar. Semoga pesan-pesannya sudah bisa kita sampaikan kepada banyak sekali orang, banyak sekali follower dan teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi pesan-pesan baik, semoga makna-makna baik yang bisa disampaikan kepada banyak orang juga bisa ditangkap dengan baik juga. Dan tetap semangat teman-teman, stay safe, dan kalau bisa atau usahakan teman-teman di rumah aja, tetap berkarya teman-teman, tetap semangat. Terima kasih, kita jumpa di edisi ke-6 Teaser Tokoh Podcast. Terima kasih dan panjang umur untuk semua hal-hal baik.